Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salah satu sudut di dekat pintu kota Madinah menjadi tempat seorang pengemis buta. Pengemis itu memiliki kepercayaan Yahudi, dan setiap kali ada orang yang mendekatinya, dia selalu berpesan, "Jangan pernah engkau dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, dan juga tukang sihir." Seandainya pengemis Yahudi itu tidak buta, tentunya akan cepat berubah sikap dan perangainya. Sebab adalah Rasulullah Muhammad SAW yang gemar mendatanginya, bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta pertanggungjawaban atas hasutannya itu. Justru Nabi SAW rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau lantas duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin kepada pengemis buta tersebut, lalu Rasulullah SAW pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukan Nabi secara rutin, bahkan kemudian menjadi kebiasaan setiap pagi. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah SAW wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya. Sementara itu, kepemimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah SAW, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya, Sayyidatul Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya yang juga istri Nabi SAW itu, "Wahai putriku, adakah satu sunnah kekasihku Rasulullah yang belum aku tunaikan?" tanya Abu Bakar. Sayyidatul Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah, dan hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau lakukan, kecuali satu saja." "Apakah itu, wahai Aisyah?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sana, ungkap Sayyidatul Aisyah. Maka keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud supaya berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta yang duduk di dekat sana. Setelah mengucap salam, Abu Bakar lalu duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun di luar dugaan, pengemis tadi malah murka dan membentak Abu Bakar. "Siapakah kamu? Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," teriak si pengemis buta tadi. "Jikalau benar kamu adalah dia, maka tidak susah payah aku mengunyah makanan di mulutku. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu, barulah kemudian dia menyuapiku dengan itu," kata si pengemis buta Yahudi sambil tetap meraut wajah kesal. Abu Bakar tidak kuasa menahan derayan air matanya. "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Aku adalah Abu Bakar. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW." Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi seketika terkejut. Dia lalu menangis keras. Setelah tenang, dia bertanya memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghina, memfitnah, dan menjelek-jelekan Muhammad. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku sedikit pun. Dia yang selalu datang kepadaku setiap pagi dengan membawakan makanan. Dia begitu mulia." Maka di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, pengemis Yahudi buta itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikianlah dia masuk Islam karena menyadari betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga kita mampu meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin.